kemuliaan-Mu, aku penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan. Katakan Papua penuh kemuliaan-Mu. Bahwa bersama Yesus hari esok pasti itu diambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Berbicara hari esok berarti ada hari kemarin.
pasal 8 ayat 13. Mulai pulang berawai ala Anda boleh 60 lagi. Salah satu ayat 7. Aku katakan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Lukas 19 ayat 10. Siapa manusia datang untuk mencari dan hilang yang hilang. Kejadian 1 ayat 1. Orang itu kompongnya kalau kau dan magra mereka akan magra mereka magra. Baik, terima kasih kepada teman kita. Kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Kau sangat dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami yang terbaik, black sweet. Amin. Coba berikan senyum yang terbaik. Giginya itu menyala sedikit. Halo. Wow, luar biasa. Amin. Amin. Saya lihat orang Papua ini bikin satu sejarah baru, cerita baru itu luar biasa. Orang Amerika, orang Eropa, orang Indonesia itu mereka pakai lipstik satu lapis, tapi orang Papua pakai lipstik itu 3 lapis. Tapi tidak ada di sini. Amin. Saudara mengerti pakai lipstik 3 lapis? Belum tahu ya? Pakai lipstik 3 lapis itu bibir sudah merah, gigi sudah merah, baru lidah merah lagi. Paham ya? Puji Tuhan, terima kasih. Iya, silakan mau dekat-dekat silakan, kalau mau jauh tetap di situ juga silakan. Kalau jauh di situ nanti saya yang turun, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara yang datang dekat berarti saya tetap di sini. Tapi saya percaya bahwa suara saya besar sekali. Tidak pakai mic juga saya punya suara biasanya besar. Begitu. Terima kasih. Ayo cepat. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini tema yang diberikan oleh panitia, kakak-kakak yang mensponsori kegiatan ini, mereka kasih tema bahwa bersama Yesus hari esok pasti. Puji Tuhan. Iya, saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan. Saya mau bicara tapi ada yang bergerak jadi cepat, kalau yang bergerak itu cepat bergerak. Begitu. Orang muda kan? Amin. Iya. Jadi firman Tuhan tema di sini bahwa bersama Yesus hari esok pasti. Itu diambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Berbicara hari esok berarti ada hari kemarin. Kalau kita belajar dalam bahasa Inggris itu ada 3 waktu yang terbesar, yaitu waktu yang sudah berlalu kemarin disebut dengan past tense, waktu yang sedang berlangsung hari ini, saat ini, detik ini itu disebut dengan present tense, tapi yang sedang terjadi sekarang itu disebut dengan present perfect tense. Maka itu kami langsung I love you. Iya kan? Awalnya bilang I love you, setelah itu kami langsung punya suami istri langsung bilang apa? I love you, bukan lapis tapi lap. Tahu lap tuh? Yang tempel kiri kanan tuh. Tapi di sini tidak ada ya. Iya. Dan waktu yang akan datang disebut dengan future tense. Jadi waktu ini dibagi 3. Tapi ada waktu yang keempat, yaitu kita akan masuk dalam waktu yang namanya adalah kekekalan. Iya. Jadi ada 4 waktu. Kalau dalam dunia ini kita kenal dengan 3 waktu. Waktu kemarin, yaitu mungkin tahun 2020 ini kita sudah lewat. Dari 1 Januari sampai hari ini hari yang ke-30. 2020 akan berubah menjadi 2021. Iya. Sekarang waktu yang kemarin kita sudah lewat itu
pasti ada kenangan-kenangan, ada pahit, ada getir, ada manis, ada sukacita, ada kecewa. Semua sudah kami lewati. Hari ini kami sedang ada dalam kenyataan seperti ini. Kita memuji menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menari. Tapi besok kita sedang menuju. Sekarang saya mau tanya, kira-kira siapa yang tahu tentang hari esok? Ya, amin. Makanya tema bilang bahwa bersama Yesus hari esok pasti. Iya. Saya hari ini akan bicara sedikit tentang orang-orang yang siap menuju hari esok. Dan itu ada dalam Alkitab. Iya. Dan Anda yang datang di sini adalah anak muda yang sudah siap untuk hari esok. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, orang-orang muda, bahwa hari ini krisis tentang orang-orang, krisis manusia benar. Saudara perlu tahu, seperti kemarin Bapak Wakil Presiden Gereja Injil Indonesia dia katakan bahwa sekarang kita punya bos-bos bapak-bapak ini. Dulunya waktu muda-muda seperti Anda, dia setia di gereja. Tapi hari ini setelah pangkat tinggi, jabatan tinggi, dia tidak mau masuk di gereja. Tapi hari ini Anda berbeda dengan mereka. Amin. Kalau kemarin kita lihat tentang Sakius, Sakius itu bos pejabat besar. Tapi saudara, dia pejabat besar itu, waktu dia lihat Yesus masuk di kota Jericho, dia punya pangkat jabatan itu dia tinggalkan, dia berlari demi Yesus. Tapi hari ini gara-gara orang punya pangkat jabatan tinggi, tidak bisa datang kepada Yesus. Dia berpikir punya pangkat jabatan kedudukan itu sudah cukup bagi dia. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa ketika Anda diangkat diberkati Tuhan, taruh pangkat jabatan kedudukan, gelar depan belakang S1, 2, 3, 5, 10, S1, LLI, S1, S3, taruh di belakang. Coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan. Dan kawan, besok kita bikin goncang Papua. Coba kawan bilang, kawan, besok kita bikin goncang Papua. Hari ini saya mau bilang sama anak-anak muda, karena besok Papua Anda yang akan pimpin, Anda yang akan pegang. Makanya hari ini saya pribadi itu kecewa sekali. Saya punya perasaan kecewa, tidak ada tempat untuk saya bicara, yang biar saya bicara di sini. Supaya anak-anak muda hari ini tangkap. Amin. Jadi besok jangan saya kecewa lagi. Amin. Sekarang Papua ini menjadi perusahaan pribadi. Papua ini bukan orang Papua punya. Waktu belum apa-apa mereka kampanye, saya akan buat ini, buat itu. Tapi setelah di atas orang ini, sekarang mereka pakai kepentingan pribadi. Papua sampai hari ini tidak maju-maju. Tapi ada berbeda. Amin. Saya lihat gara-gara orang garuk uang Papua ini, uang otonomi, uang ini segala macam, dana dari APBN, APDN, semua mereka setelah pakai sekarang pembangunan daerahnya tidak jalan. Mereka pakai di kantong pribadi, rekening pribadi, semua setelah masuk selesai, buat perusahaan di Wamena, di Jayapura, buat bangun rumah di Wamena, di Jayapura, di mana-mana, cabang sana sini, sampai istri juga cabang sana sini. Saya berbeda. Dengan saya berbeda. Ya, gara-gara uang banyak. Lihat, waktu tidak ada uang tuh gampang sekali cari uang, cari Tuhan maksudnya. Maksud saya, maaf. Waktu tidak ada uang itu orang sekarang terlalu gampang sekali cari Tuhan. Waktu tidak ada uang itu terlalu gampang sekali datang ke gereja. Seperti seperti begini. Begitu ada uang banyak, sekarang mereka anggap Tuhan itu tidak penting. Saya mau apa lagi, uang sudah banyak. Anda bukan begitu. Ketika Anda diberkati besok diangkat Tuhan, Anda punya uang, Anda akan goncangkan Papua, Anda akan Mas sudah goncangkan dunia. Amin. Dan Mas Papua ini sudah goncangkan dunia, kasih makan bangsa-bangsa. Sekarang Mas Papuanya kasih goncangkan dunia. Mas goncangkan dunia. Mas ini sudah goncangkan, jadi Mas ini Mas ini kan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saya terlalu orang dengan firman Tuhan terlalu antusias, jadi mungkin saya bicara firman Tuhan sampai 1 jam.
Tapi kalau saya lihat orang sudah mulai bosan, saya juga akan berhenti. Jangan sampai firman itu ditaburkan di tanah yang batu-batu atau di pinggir jalan, nanti burung datang makan daging. Haleluya. Hal yang pertama, orang yang akan menggoncangkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Anda catat saja bisa, kalau tidak buka daripada waktu lama. Nanti saya tunggu Anda buka Alkitab lagi lama-lama. Demikian bunyi firman Tuhan, dengarkan. Kejadian pasal 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Haleluya. Ada orang muda di sini? Ada orang muda di sini? Yusuf waktu itu umur berapa tahun? 17 tahun, dia masih biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kriteria orang yang siap menghadapi hari esok di Papua, yang pertama, kriteria seperti Yusuf, yaitu saudara kita lihat di sini ayat 2 berkata begini. Demikian riwayat Yusuf tatkala ia berumur 17 tahun, dia masih muda, menggembalakan kambing domba. Jadi Yusuf orang muda, dia punya kebiasaan untuk kerja keras. Amin. Katakan kerja keras. Ya, belajar hidup kerja keras dari masa muda sekarang. Amin. Jangan kau berpikir bahwa saya sudah kerja, sudah tamat, sudah kuliah, setelah sarjana baru saya kerja. Tidak. Mulai masa muda sekarang belajar bekerja keras. Tidak ada yang bilang amin. Saya tahu memang tidak ada yang bilang amin, karena ini orang-orang yang tidak tahu kerja semua ini. Yang tahunya hanya andalkan bapak bos, kakak bos, mama bos. Lihat ini, muka-muka ini tidak tahu malu. Makanya tidak tahu kerja, makanya tidak mau bilang amin ini. Hah? Di luar gaya-gaya, padahal tidak punya uang sendiri, tidak menghasilkan uang. Tapi di luar mau gaya-gaya itu nomor satu. Padahal uang bukan dia hasilkan, orang lain yang kasih, bapak yang kasih, mama yang kasih. Kau bikin gaya karena kau punya hasil sendiri, keringat sendiri. Mahasiswa berarti bukan tidak bisa kerja. Pelajar berarti bukan tidak bisa kerja. Yusuf orang muda 17 tahun dia bisa kerja. Dia bisa menggembalakan kambing domba. Masa muda bukan alasan untuk kau nganggur. Woi! Amin. Kau cantik-cantik tapi tidak tahu kerja, tidak tahu cuci piring saja, mau istri seperti apa terjadinya nanti. Ganteng-ganteng tidak tahu kerja, kau pikir kau ganteng itu dia yang tarik uang akan datang sendiri. Yusuf masih muda, umurnya 17 tahun, tapi biasa menggembalakan kambing domba. Biasa itu kebiasaan. Orang bilang habits. Wow, saya bicara pakai bahasa Inggris lagi. Tahu gerobak atau tidak? Tahu. Kalau tidak tahu itu almarhum saja yang tidak tahu. Gerobak itu kalau kita dorong baru jalan. Kalau tidak dorong dia jalan kah tidak? Tidak. Yusuf itu tidak seperti gerobak. Amin. Amin. Ikut-ikut dong. Yusuf tidak seperti gerobak. Bapaknya Yakub tidak bilang bahwa kau kerja, kau tolong gembalakan kambing domba. Tapi dia waktu umur 17 tahun, bahwa dia sudah tunjukkan kualitas bahwa saya ini siap jadi pemimpin. Amin. Mulai hari ini dari masa mudamu, kriteria di dalam rumahmu itu menentukan bahwa Anda akan jadi pemimpin Papua besok atau tidak. Kalau di rumah orang tua tidak kasih tahu, pagi jam 4, jam 5 kau sudah bangun, kau sudah punya hubungan dengan Tuhan. Setelah itu orang tua masih tidur, kau sudah bekerja, semua rumah pen sudah selesai, dapur semua sudah bersih selesai. Mama kalau dia perhatikan begini, ini semua sudah bersih, sudah luar biasa. Mama lihat ini siapa yang bikin. Mama dalam hati saya dia pikir begini, saya punya anak ini jadi bos besar. Kriteria kepemimpinanmu ditentukan dari dalam rumah, bukan di sekolah, bukan di gereja. Di sana itu tempat kita tampilkan casing. Tahu casing? Di gereja di tempat begini tuh kita tunjukkan casingnya saja. Ini lihat ini. Berarti dia depan ini gagah toh. Tapi kontennya isinya tahu tidak? Kita punya isi tahu tuh aslinya itu ada di rumah. Amin. Wow, luar biasa. Ya. Jadi Yusuf punya habits, dia punya kebiasaan. Di dalam rumah dia sudah mulai bekerja keras. Dan itu Alkitab mencatat. Dan akhirnya dia kerja keras di rumah tuh. Dan Tuhan pimpin dia sampai sekitar 30 tahun.
Kemudian baru di Mesir dia menjadi orang yang kerja keras juga. Mesir itu ekonomi dia yang kendalikan. 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengendalikan sampai 7 tahun kelaparan, 14 tahun Yusuf kendalikan. Karena sejak 17 tahun dia sudah siap. Amin. Jangan bermimpi nanti saat sarjana baru saja bisa. No. Jangan mimpi nanti selesai S2 baru saja bisa. No. Mulai hari ini dari dalam rumahmu, tunjukkan kepemimpinanmu, tunjukkan kau diandalkan. Haleluya, amin. Coba lihat kiri kanan, coba lihat kiri kanan. Coba lihat ya. Giginya itu jangan tutup. Amin. Kalau gigi tutup tuh ketahuan giginya hitam itu. Puji Tuhan. Jadi kriteria yang pertama, ingat. Yusuf punya gaya, kebiasaan. Anda tekun dan setia lakukan tanpa disuruh, tanpa diarahkan. Jangan seperti gerobak, tapi Anda punya pikiran, Anda punya keputusan, inisiatif yang harus Anda lakukan. Glory, haleluya. Amin. Mulai siap dari dalam rumah. Beritahukan kawan, kita siap dari rumah. Untuk Papua ke depan. Haleluya. Amin. Sama kau tahu begini. Tahun 2000 saya waktu masih muda. Berarti berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Saya lihat ada satu pengkhotbah orang Papua yang luar biasa, hebatnya, khotbahnya luar biasa. Saudara, waktu saya dengar di bawah sana, saya dengar itu saya menangis dan saya terlalu iri hati, saya cemburu. Saya cemburu dan saya menangis. Tapi hari ini Tuhan juga bawa saya. Tapi yang hari ini saya mau bilang begini, ada orang-orang di bawah hari ini yang sedang cemburu juga waktu saya berkhotbah. Saya mau kasih tahu Anda akan lebih hebat dari saya. Saya mungkin gaya-gaya berdiri di Wahana di sini, tapi Anda akan gaya-gaya berdiri di seluruh dunia akan panggil Anda. Yang pendeta-pendeta yang bilang amin, yang pengkhotbah-pengkhotbahnya, coba angkat tangan pengkhotbah-pengkhotbahnya ada di sini kah tidak? Oh malu. Saya juga bicara hal yang sama-sama mereka. Saya bilang orang tuamu pikul ubi, pikul sayur, pikul kayu bakar setengah mati baru Anda jangan bagaya di Jakarta, di Jawa di sini. Kasihan orang tua di sana setiap hari mereka harus makan minyak goreng, makan daging apa, tapi mereka selalu tahan makan yang enak karena mereka tahu bahwa anaknya sekolah di Jawa. Jadi ini baru kamu kalau bikin di Pulau Jawa bikin gaya-gaya sombong begini, kamu terlalu sekali. Rajin, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bekerja. Hari ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk, hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita salah dengan jujur, amin. Ya, terima kasih. Saya ini juga dulu pemalas. Waktu muda itu aduh pemalas. Artinya takut cacing itu artinya kenapa? Tidak bisa pegang tangan untuk kerja. Tapi ketika saya ikut Tuhan, saya ikut dan setia. Sekarang lihat, Yusuf di dalam rumah orang yang bekerja keras. Sampai masuk di rumah Potifar juga tetap menjadi orang yang kerja keras, amin. Itu namanya apa? Asli, amin. Kadang kita bikin begini, di rumahnya kita pemalas, tapi di tempat orang lain baru kita hanya cari perhatian, bikin pura-pura menjadi orang yang rajin. Betul tidak? Iya. Tapi Yusuf beda. Dari dalam rumah dia punya gaya, dia punya kriteria, dia punya habits, kebiasaan. Itu kerja keras. Sampai masuk di rumah Potifar pun dia kerja keras. Semua rumah ini dia dihandle, dia yang handle. Dan itu kenapa Yusuf berhasil? Karena Tuhan menyertai. Ingat, kesuksesanmu hari esok itu bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dan itu yang terjadi atas Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 berkata bahwa waktu Tuhan menyertai Yusuf, apa saja diperbuat berhasil. Siapa yang ingin gagal di sini? Halo? Ada orang ingin gagal? Tidak. Selalu berpikir, tidak apa-apa. Saya sekolah sampai S1, S2, tapi tidak apa-apa. Gagal tidak apa-apa. Adakah tidak? Kalau ada itu hanya orang gila ya. Iya kan? Sekarang hari kita mencatat Yusuf berhasil karena bangun dalam dosa. Siapa yang setiap hari tidak bisa berdosa di sini? Halo? Manusia siapa yang tidak bisa berdosa? Hanya malaikat ya. Jangankan malaikat, Lucifer saja malaikat, tapi gara-gara dosa dia dibuang, dilemparkan.
Jadi yang kedua, bahwa orang yang siap meraih esok, hari esok, sama seperti tema tadi, bahwa akan menemukan hari esok yang pasti bersama Yesus. Yang kedua adalah orang yang libatkan Yesus, berjalan bersama Yesus, andalkan Yesus daripada lebih dari segalanya. Iya. Jadi mari pastikan andalkan di sekarang. Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Iya. Baik, puji Tuhan. Sudah mulai agak bosan, jadi sekarang saya sudah mulai kurangi lagi. Nanti akan kasih cepat lagi. Halo? Ya, kita masuk hal yang ketiga. Dan Kejadian pasal 39 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan katakan begini, hal yang ketiga. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia kepada dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya. Yang ketiga, kriteria untuk orang yang menuju hari esok bersama Yesus yang pasti. Iya. Halo? Saya minta maaf, orang Papua sekarang itu tubuhnya ganteng luar biasa, tapi hatinya itu bukan ganteng, geleknya luar biasa. Tapi itu tidak ada di sini. Amin. Yusuf ini mukanya, wajahnya, tubuhnya ini ganteng luar biasa, sampai istri Potifar tuh sampai rayu-rayu dia itu gara-gara ganteng. Ini tante ini juga tidak tahu malu, ya kan? Bandingkan tante saja sudah gila-gila begitu, apalagi nona-nona. Betul tidak? Tapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu ganteng secara tubuh ini luar biasa, tapi hati juga ganteng luar biasa. Orang-orang Papua sekarang itu, orang-orang muda laki-laki itu tubuhnya ganteng luar biasa, tapi hatinya juga rusaknya luar biasa. Ya kan? Makanya gara-gara laki-laki itu ganteng luar biasa, dia bikin hancur anak perempuan banyak juga. Iya kan? Itu namanya ganteng satu saja, ya kan? Luarnya ganteng tapi dalamnya hancur. Gara-gara ganteng luar biasa, saudara tahu, yang satunya dia bilang I love you. Setelah itu yang satu tuh dia pikir bahwa ini kakak ganteng luar biasa, dia bilang I love you. Selesai langsung yang satu di sana juga dia bilang I love you. Yang satu di sana siang malam tidak bisa tidur gara-gara dia bilang I love you. Yang di sana juga bilang I love you. Laki-laki disebut dengan playboy. Makanya cewek-cewek jangan terlalu percaya dan laki-laki terlalu ganteng, itu kurang ajar itu. Betul. Ayo. Tapi kalau laki-laki Yusuf ini berbeda. Dia punya tubuh ini gantengnya luar biasa, sampai tante Potifar tuh enak kepala. Tante Potifar saja gila-gila, apalagi saya tidak tahu perempuan Mesir itu gila-gilanya seperti apa ya. Tapi luar biasa. Penampilannya, gayanya itu ganteng luar biasa, tapi hatinya, casingnya itu bagus luar biasa, tapi kontennya, isinya juga mantap. Amin. Laki-laki bilang, kau itu harus dua-dua mantap, jangan satu saja mantap. Amin. Demikian juga cewek-cewek, jangan nanti cewek-cewek jangan kepala besar ya. Cewek-cewek juga sama, kelihatannya cantik luar biasa. Tapi cantik-cantik murahan, cantik-cantik obralan. Begitu kakak satu datang begini, I love you begini, yo kakak kau segala sudah nerop sayang, orang Mamena bilang. Itu bahasa Mamena, minta maaf. Ya kan? Yang satu juga sama, ya kan? Saudara tahu dia bikin 5 laki-laki gara-gara dia terlalu cantik. Tapi saudara tahu tidak, hari ini dengarkan baik-baik orang-orang muda. Hari ini banyak orang mati gara-gara cantik dan ganteng masuk neraka. Goblok sekali. Halo? Ganteng baru gara-gara ganteng masuk neraka tuh gobloknya lebih goblok daripada binatang. Ya kan? Gara-gara terlalu cantik yang seharusnya masuk surga, tapi gara-gara terlalu cantik, baru jual murah, malah masuk neraka lagi. Gobloknya
binatang. Amin. Cewek-cewek, halo. Kau punya cantik itu mahal, amin. Makanya jangan jual murah, amin. Amin. Jangan murah, jangan 50.000 uang hijau dan uang merah itu jangan jual. Kau jual murah hanya demi itu, kau itu terlalu mahal. Nah, itu perempuan di sana sudah jabat tangan, yang di sini tidak jabat tangan, tidak tepuk tangan, jadi tidak apa-apa. Yang di sana sudah tepuk tangan duluan. Luar biasa Abang Yusuf ini. Wah, ini kakak yang andalan sekali, kakak ganteng luar biasa. Amin. Halo laki-laki. Halo laki-laki. Ya, angkat tangan. Angkat tangan. Amin, amin. Ya. Jangan perempuan yang angkat tangan, laki-laki. Ya. Tutup tangan. Angkat tangan, tetap angkat tangan. Maksud saya tutup mata. Saya berdoa, ini laki-laki Papua yang ganteng-ganteng luar biasa seperti Yusuf. Luar dalam mereka ganteng luar biasa. Mereka punya kualitas luar biasa. Dan kalau luar dalam cantiknya, gantengnya luar biasa, mereka pasti akan goncangkan Papua besok. Mereka siap menjadi pemimpin Papua besok. Mereka akan menjadi leader, Tuhan. Baik itu di perusahaan, di pemerintahan, di politik, di mana-mana. Mereka siap menjadi sama seperti Yusuf. Haleluya. Cewek-cewek yang cantik angkat tangan, laki-laki turun tangan. Haleluya. Anda punya cantik, jangan jadi murahan ya. Anda cantik dan Anda terlalu mahal. Ini wanita-wanita cantik, mereka juga seperti Yusuf. Mereka dua-dua cantik, luar dalam, casing dan konten dua-duanya cantik luar biasa. Hari ini berkat-Mu turun, firman Tuhan hari ini mengingatkan mereka, sehingga mereka tidak akan menjadi wanita murahan. Mereka tidak akan menjual diri hanya demi 1-2 lembar, 5-10 lembar uang kertas yang beredar yang membuat orang-orang gila. Tapi mereka punya integritas, mereka akan menjaga kualitas mereka, dan mereka akan mempersiapkan sendiri menjadi ibu-ibu negara Papua ke depan, menjadi ibu-ibu yang luar biasa, pemimpin luar biasa. Berkat-Mu turun buat mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangannya mana? Anda tidak cantik dua-dua. Saya ikuti mau blokir, tapi ini jadi sebelum saya blokir saya tegur dia dulu begitu. Langsung saya komen dia punya statusnya. Saya bilang, non terlalu cantik tapi terlalu murahan sekali begitu. Terlalu cantik tapi murah sekali, murahan sekali begitu. Dia balas itu, dia bilang apa? Laki-laki dia tulis saya punya nama goblok, kau harus kau punya suami istri toh. Dia sampai malu kah, tidak tahu dia marah kah. Sampai saya tegur dia begini, dia bukan mau terima tapi dia balas itu mau kata-kata semua kebun binatang, laki-laki, anjing, babi, cukimai semua. Kau harus kau punya istri toh, kau harus orang punya hak begitu. Papua tidak butuh orang-orang seperti begini, amin. Amin. Tapi Papua membutuhkan orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan seperti Anda dan saya ini. Coba lihat muka yang penuh kemuliaan, wajah-wajah yang luar biasa ini, yang siap goncangkan Papua ini. Coba lihat kiri kanan, wow, sungguh luar biasa, kagum sekali, wow. Coba lihat itu. Amin, amin. Coba lihat itu. Amin. Katakan saya siap untuk Papua ke depan, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya tidak akan biasa-biasa seperti begini. Hari ini saya anak kecil, tapi besok bukan saya anak kecil lagi. Yes. Amin. Saudara tahu hari ini yang memfasilitasi kegiatan ini masih orang muda sekali, ya kan? Kalau satu orang muda saja bisa memfasilitasi begini. Waduh, besok kita goncang keliling. Pace, kau siapkan dana, amin. Kita besok keliling dunia. Hah? Di sini ada ibu-ibu negara ini, amin. Amin. Ini hari ini tidak ada ibu negara yang mungkin suruh siapkan teh atau mungkin kue belum ini. Besok itu ada ibu negara yang mungkin siapkan minuman. Ibu pengusaha langsung telepon anak-anak buah, siapkan makanan minuman semua. Satu restoran itu semua makanan kasih lari. Amin. Orang untuk dunia cari nama, cari pujian, cari perhatian saja bikin gila-gila. Untuk Tuhan kita bikin lebih gila lagi. Coba lihat kiri kanan doa, amin. Haleluya. Yes.
Jadi mari dua-dua ganteng, amin. Jangan ganteng bagian luar saja, amin. Kalau luar, kalau hari ini saya berdoa, yang dalam-dalamnya rusak hari ini harus dipulihkan, amin. Yang dalamnya rusak, munafik, kurang ajar, tidak baik, suka tipu perempuan, yang suka tipu laki-laki, SMS laki-laki, yang satu untuk uang pulsa, yang satu untuk uang sekolah, yang satu untuk uang makan segala macam, hari ini berubah. Laki-laki yang playboy, dia suka main-main perempuan, yang satu bilang sayang kau, I love you, yang satu lagi yang playboy hari ini juga berubah. Anda harus tunjukkan hari ini bahwa tahun 2021 Anda masih dalam satu kehidupan yang baru. Haleluya. Amin. Beritahukan teman, pastikan bahwa dua-duanya cantik, ganteng. Jangan satu saja. Amin. Angkat tangan, dua jari. Salam dua jari ya. Artinya apa? Dua-dua ganteng, dua-dua cantik. Amin. 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 Ayat yang ke-39, ayat yang ke-6. Wow. Segala miliknya diserahkan dalam kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, itu tadi saya sudah bicara, tapi ayat yang bagian atas, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, karena dengan bantuannya Yusuf tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Yang terakhir, bahwa orang yang siap untuk menuju Papua ke depan yang pasti bersama Yesus adalah orang yang bisa dipercaya. Amin. Amin. Jaga kepercayaan. Ingat, kepercayaan itu mahal. Jaga kepercayaan. Amin. Jangan tipu sama orang tua pun. Kalau orang tua kasih 50.000, kau setelah pakai selesai langsung kembalikan, sebenarnya harus 30.000, tapi 10.000 yang kau pakai baru 20.000 kau kasih. Itu sudah kau tidak bisa dipercaya. Kepercayaan itu dimulai dari hal-hal kecil. Amin. Uang 50.000 saja kau kalau sudah dipercaya, berarti uang 5 miliar juga kau bisa dipercaya. Halo. Amin. Ingat, kepercayaan itu mahal. Amin. Sekarang ini saudara tahu tidak? Ini Papua ini krisis, namanya krisis kepercayaan. Orang semua sudah tidak bisa dipercaya. Tapi kalau Anda dipercaya, saudara dengarkan baik-baik, Anda orang akan dicari. Amen. Saudara tidak cari uang, tapi uang akan datang cari saudara. Amen. Saudara tidak akan cari pangkat, tapi pangkat akan datang cari saudara. Amen. Saudara tidak akan cari jabatan, kedudukan, pangkat, jabatan, kedudukan akan datang cari saudara. Amin. Amin. Makanya, bilang makanya, bilang kiri kanan, coba makanya, jangan kepercayaan. Dia bilang begini, kau kerja, saya kasih gaji kau 50 juta. Begini perusahaan di sana itu, dia punya karyawan itu tidak bisa percaya, bendaranya tidak bisa dipercaya, uang takor banyak. Makanya dia datang, kau punya bos bayar berapa? 1 bulan 50 juta. Sudah kau kerja di saya kasih 150 juta. Gara-gara terlalu jujur, diperebutkan, dicari. Amin. Saudara dengarkan, catat baik-baik. Modalmu bukan pendidikanmu, modalmu bukan gelarmu, modalmu bukan karena apa yang Anda miliki. Modalmu yang terbesar itu kepercayaan. Kalau hari ini Anda yang percaya, itu Anda punya modal besar. Ini orang yang dipercayai, orang-orang seperti ini, kita pilih dia jadi bupati sudah. Amin. Waduh, ternyata bilang amin jadi. Ya kan? Kenapa? Dipercaya, ya kan? Oh, ini semua mata lihat kita. Amin. Amin. Saudara mungkin akan sekolah sampai S3, sudah punya gelar doktor. Mungkin ada orang yang tidak sekolah, dia punya hanya SMA saja, S3. Dua-duanya S3, doktor juga S3, SMA juga S3, SD, SMP, SMA. Ya kan? Tapi dokter yang ini karena tidak bisa dipercaya, dokter yang S3-nya SD, SMP, SMA ini karena tidak bisa dipercaya, karena terlalu dipercaya, dia yang sekalipun hanya S3-nya SD, SMP, SMA, tapi semua kepercayaan pasti akan datang kepada dia. Dokter, tapi kalau tidak dipercaya, dia akan jadi
sampah dunia dia akan kadaluarsa, expire. Betul. Amin. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, pegang dia kawan. Kepercayaan itu modal besar. Amin. Bukan uang, bukan harta. Kepercayaan itu modal besar. Siap jadi orang dipercaya. Amin. Haleluya. Tutup mata. Terima kasih Tuhan. Mari orang-orang muda berdiri. Kita mau berdoa saat ini. Anda siap menjadi orang-orang Papua yang siap goncangkan Papua dan goncangkan dunia. Tuhan siap pakai hidupmu menjadi alat dalam tangannya bagi kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Orang-orang muda yang sudah hadir. Mereka sudah dengarkan firman Tuhan tentang Yusuf yang siap meraih hari esok yang pasti bersama Tuhan. Hari esok yang gilang gemilang bersama Tuhan. Dan hari ini kita sudah dengar beberapa hal tentang Yusuf. Dan hari ini orang-orang muda kita sudah dengar. Maka apa yang kami dengar itu bukan hanya pemahaman, itu bukan hanya pengetahuan, itu bukan hanya pengertian, tapi itu akan menjadi pengasuh kita akan menjadi orang besar di negeri ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah ditaburkan di malam hari ini. Lebih dari itu Tuhan terus berbicara lebih dalam, lebih kuat lagi buat setiap generasi muda Papua, sehingga kita akan berbeda. Hari esok pasti berbeda dari hari ini. Hari esok lebih dahsyat dari hari ini. Hari besok lebih ajaib lagi dari hari ini. Karena Tuhan sedang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Allah, Anda baik. Oh Allah, Andia.
kau pikir Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Tuhan Yesus patut penjuru. Patut penjuru bintang timur hilang gemilang. Tuhan Yesus patut penjuru bintang timur hilang gemilang. Anak Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Anak Papua, Anak Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. anak Papua, Anak Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. halo. Apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Orang Papua, Orang Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. anak Papua, Orang Papua, hey, apa yang kau pikir? Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. oh haleluya. Oh, haleluya. Ini puji-pujian kami. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan bermakna. Haleluya. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan bermakna. Aku lahir dan hidup di sini, karena yang penuh keturunan, mutiara hitam di rumput timur, Tuhan cahaya bagi Kristus. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan tenang. Oh, haleluya. Inilah puji-pujian kami. Anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan Negeri yang indah dan berman. negeri yang indah dan berman, Negeri yang indah dan berman. negeri yang indah dan berman. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Di tempat ini sudah dinyatakan di tempat ini. Mari puji Dia. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja.
Yesus ewe, kita si
bisa suci. Alawan, 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 Yopotio. Yesus wa, Yopotio. Alawan, alawan, Yopotio. Yesus wa, Yopotio. Puji Tuhan, Allah, Yesus wah, Haleluya wah, dipuji-puja dari anak negeri Papua, dipuji-puja dari anak negeri Papua. Kami hadir, kami siap untuk Tuhan. Yesus mati atau menewak bisa sih. Alay taken hanonen, Alay taken hanonen. Aku Yesus mati atau menewak bisa sih. Dibuat aku bebas boleh. Oh hanu paluarendu. Yesus sewe dikasih bisa sih. Dibuat aku coba sinawane. Oh hanu paluarendu. Yesus sewe dikasih bisa sih. Alawan, alawan, Yopotio. Yesus wa, Yopotio. Alawan, alawan, Yopotio. Yesus wa, Yopotio. Alawan, alawan, Yopotio. Yesus wa, Yopotio. Dibuat aku coba sinawane. Oh hanu paluarendu. Yesus sewe dikasih bisa sih. Dibuat aku coba sinawane. Oh hanu paluarendu. Yesus sewe dikasih bisa sih. Alawan, alawan, Yopotio. Yesus wa, Yopotio. Alawan, alawan, Yopotio. Yesus wa, Yopotio. Alawan, alawan, Yopotio. Siap-siap Tuhan datang. Siap-siap Tuhan datang. Hai kamu siap. Siap-siap Tuhan datang. Hai kamu siap. Siap-siap Tuhan datang. Katakan Tuhan mau kembali. Tuhan mau kembali. Tuhan mau kembali. Siap-siap Tuhan datang. Siap-siap. Siap-siap Tuhan datang.
Pasar
dan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu. Nubalawa, nubasalawa, napialawa. Wah, 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 wah. Tua penuh kemuliaanmu, Tua penuh kemuliaanmu, sucilah Tuhan. Katakan Bapa penuh kemuliaanmu, Bapa